Nah, kalau di TikTok itu dia membungkus kontennya itu menjadi short video. Jadi semakin pendek semakin banyak yang suka ya. Karena kalau di TikTok itu lebih suka konten-konten yang pendek. Kalau yang panjang-panjang dia akan lebih cepat di apa? Di skip sama penontonnya gitu ya. Kalau di TikTok itu cepat banget. Jadi konten yang pendek yang berpotensi untuk FYP seperti itu. Nah, di TikTok ini cukup menarik, tidak perlu kita apa pinter make up karena TikTok juga sudah menyediakan filter-filter yang bagus-bagus, jadi nggak perlu eh, harus pede di depan kamera. Teman-teman juga bisa membuat konten tanpa memunculkan wajah itu bisa ya. Pokoknya di TikTok ini mendapatkan cuannya tidak hanya kita membuat konten lalu dibayar. Enggak ya, ada banyak cara untuk menghasilkan cuan dari TikTok, yaitu pokoknya gebrakan paling bagus, makanya banyak diminati ya. TikTok itu kita mencampurkan shopping shopping center, terus edukasi dan lain-lain gitu ya. Jadi siapapun siapapun suka dengan aplikasi ini dan cara mendapatkan uangnya juga cukup mudah. Ada yang jadi affiliate, ada yang jadi influencer, ada yang jadi mentor mentor digital seperti saya ini. Kalau misalkan saya menjual video tutorial saya atau Zoom hasil Zoom ini di TikTok ini bisa menghasilkan cuan gitu, bisa berpotensi cuan. Terus kalau teman-teman yang hanya nggak mau jualan, nggak mau jadi influencer, hanya mau jadi konten kreator itu juga bisa banget. Jadi nanti teman-teman bisa dapat dolar dari konten yang teman-teman upload. Tapi tentunya untuk bisa ke tahap itu, teman-teman harus melalui proses dulu. Saya tidak akan menjelaskan semuanya di sini karena semua butuh proses yang panjang, perjalanan yang panjang. Jadi yang akan saya bahas di sini itu yang paling simpel aja, yaitu mendapatkan cuan melalui jalur affiliate TikTok. Saya jelaskan sedikit dulu ya, affiliate itu apa? Affiliate itu seperti makelar. Apa bedanya affiliate dengan reseller? Sangat beda. Kalau reseller, teman-teman harus daftar dulu menjadi reseller di sebuah produk ya. Misalkan ada produk, saya kasih contoh aja. Misalkan ada yang namanya toko Rabani. Nah, untuk jadi reseller Rabani agar teman-teman bisa menjual harga sesuai dengan pasarannya dan teman-teman masih dapat untung, berarti teman-teman harus daftar dulu kan ke agennya atau ke distributornya untuk bisa menjadi resellernya. Nah, seperti itu. Tapi berarti kan harus terus biasanya kalau mau jadi daftar reseller itu ada syarat minimal pembelian. Otomatis teman-teman mengeluarkan apa modal dulu ya untuk pendaftarannya. Nah, kalau affiliate ini enggak, teman-teman. Kalau affiliate ini teman-teman hanya sebagai makelar penghubung antara customer dan juga penjual. Jadi teman-teman tidak perlu stok barang, tidak perlu punya modal, hanya perlu punya tekad aja dan keseriusan seperti itu ya. Kalau di TikTok teman-teman hanya cukup bisa membuat konten aja lalu diupload itu sudah bisa menghasilkan insya Allah ya. Oke, kita bahas dari affiliate dulu. Di sini sudah punya akun TikTok semuanya. Saya izin ganti ini dulu ya. Saya izin ganti eh, HP dulu ya teman-teman. Karena saya mau bagikan layar. Kita mulai dari pembuatan akun dulu. Kalau di TikTok itu akunnya harus benar-benar sehat. Kalau teman-teman mau mau akunnya berkembang ya. Jadi kalau akun yang asal-asalan itu tidak bisa ya.
Oke, teman-teman, di sini saya langsung mau share screen ya. Kita langsung mulai aja karena untuk kelas ini kita lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Jadi untuk teman-teman silakan siapkan buku dan pensil kalau dirasa ada beberapa hal yang perlu teman-teman catat atau mau teman-teman screenshot juga nantinya boleh silakan ya. Kita mulai dari pembuatan akun dulu. Akun di TikTok itu sangat penting ya, sangat berpengaruh. Jadi TikTok itu cukup detail, nggak seperti aplikasi-aplikasi yang lain yang saya temui kayak Facebook, terus YouTube, Instagram. TikTok ini sangat unik. Jadi dia untuk email pun dia minta email yang email bisnis gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari pembuatan email dulu. Teman-teman menggunakan Gmail bisa masuk di sini. Silakan buka Gmail-nya di HP masing-masing. Lalu pilih tambah akun lainnya. Setelah ini pilih pilih Google. Nah, di sini ada buat akun. Pilih untuk kerja atau bisnis saya, karena kita di sini akan membuat akun bisnis, bukan untuk akun pribadi. Nah, di sini juga teman-teman bisa menggunakan nama sesuai niche atau topik yang nanti teman-teman akan sajikan. Contohnya misalkan skincare ya, skincare. Skincare rekomendasi. Ini contoh ya. Berarti nanti yang akan di-up itu di-up itu seputar skincare ya. Nah, ini disesuaikan dengan KTP. Kita pilih yang di atau mau buat sendiri juga boleh. Skincare rekomendasi. Contoh kita klik. Passwordnya kita buat, lalu ini bisa dilewati aja. Klik berikutnya. Lalu pilih setuju. Nah, ini masih loading untuk tahap pembuatan email. Bentar ditunggu dulu ya, teman-teman. Servernya masih ini proses. Error seperti ini, tapi biasanya kalau dicek itu sudah masuk. Nah, ini kayak gini, ya udah masuk emailnya. Oh, bukan bukan yang ini. Yang ini loh. Nah, ini emailnya ya. Kita klik.
Nah, setelah emailnya sudah kita buat, sekarang kita masuk ke aplikasi TikTok. TikToknya yang ini ya, bukan yang Lite. Aplikasinya yang ini. Kita masuk ke sini. Lalu pilih garis 3, pojok kanan atas. Pilih pengaturan dan privasi. Scroll ke bawah. Pilih beralih akun. Silakan pilih tambah akun ya. Sebentar, saya keluar dulu dari salah satu akun. Maksimal satu aplikasi itu 8 akun ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat 8 akun maksimal. Nah, kita ulang, pilih beralih akun, nanti ada tulisan tambah akun, kita klik tambah. Nah, lalu teman-teman lanjutkan dengan Google. Saran saya teman-teman buat akun menggunakan Google. Jangan menggunakan Facebook, nomor telepon, dan lain-lain ya. Kenapa? Karena khawatirnya akun-akun tersebut selain Google yang teman-teman gunakan untuk daftar, nanti ada kadaluarsanya kayak nomor telepon, nanti suatu saat sudah gak aktif lagi, jadi nanti bermasalah juga ke aplikasi yang lain, ke akun-akun yang lain ya. Kalau email kan biasanya meskipun ganti HP juga tetap emailnya teman-teman gunakan gitu ya. Kita klik lanjutkan dengan Google. Lalu kita pilih email yang sudah kita buat tadi. Masuknya daftarnya dengan email ya. Kalau TikTok itu bisa tanpa nomor telepon. Jadi hanya daftar menggunakan email pun bisa. Nah, untuk tanggal lahir ini teman-teman harus dipastikan sesuai KTP ya, yang usianya di bawah 18 tahun, akunnya belum bisa untuk komersil. Jadi kalau ada yang hadir pada malam hari ini tapi usianya belum mencapai 18 tahun bisa minjam data mamanya ya. Nah, ini ada beberapa syarat. Teman-teman bisa klik OK. Lalu pilih berikutnya. Nah, ini untuk buat nama ini nantinya akan menjadi nama akun teman-teman. Kalau daftar menggunakan email bisnis itu enaknya seperti itu. Sistem TikToknya akan langsung mendeteksi kalau akun kita itu bukan akun robot. Kalau misalkan teman-teman daftarnya menggunakan email pribadi, khawatirnya nanti sistem akan mendeteksi kalau akun kita akun spam seperti itu ya. Makanya sangat direkomendasikan teman-teman membuat akunnya menggunakan email bisnis. Nah, seperti ini akunnya sudah jadi, sudah selesai. Cepat banget kan? Mudah banget ya. Nah, sekarang gimana caranya agar kita bisa berjualan? Agar meskipun nol followers, kita bisa mulai berjualan. Caranya, teman-teman, download aplikasi Seller Center. Oh, di sini saya tunjukin dulu ya. Di sini juga ada, teman-teman bisa klik garis 3, pojok kanan atas, pilih alat kreator. Syarat untuk bisa jadi affiliate itu ini ya, TikTok Shop untuk kreator, teman-teman klik. Di sini ada beberapa syarat, yaitu mematuhi pedoman komunitas. Jadi akunnya benar-benar akun sehat, tidak pernah melakukan pelanggaran. Itu syarat pertama. Syarat kedua, memiliki minimal 1.000 pengikut atau 1.000 followers.
Yang ketiga, berusia minimal 18 tahun. Yang keempat, memposting video di TikTok dalam 28 hari terakhir. Nah, karena ini akun baru, followersnya belum ada, terus videonya juga kita belum ada ya, belum sampai di tahap 28 hari, maka belum bisa daftar melalui TikTok Shop Creator. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita nebeng dulu ke TikTok Seller. Nah, TikTok Seller itu yang ini ya. Teman-teman harus punya dua aplikasi. Teman-teman nebeng dulu di TikTok Seller ini, silakan daftar dulu di TikTok Seller. TikTok Seller ini hanya bisa satu KTP, satu akun. Jadi saya mungkin di sini hanya bisa mencontohkan sedikit aja, nggak bisa detail karena nggak punya akun yang nganggur ya. Nah, tampilan tampilan aplikasi saat pertama downloadnya kan seperti ini. Silakan teman-teman daftar. Daftar dengan akun aja, lebih simpel, lebih cepat ya. Daftar dengan akun. Negara yang Anda pilih di sini akan menjadi negara penjualan Anda dan tidak dapat diubah setelah dikonfirmasi. Nah, karena saya di Indonesia, terdeteksinya di Indonesia, maka kita klik konfirmasi. Tapi kalau tidak sesuai, silakan teman-teman eh, ganti, pilih ya. Nah, ini karena tadi TikToknya kebukanya akun yang ini, dia sudah langsung sinkron ya. Kita tinggal klik otorisasikan. Klik otorisasi. Setelah itu akan diminta untuk mengisi beberapa data. Nah, di sini pilih bisnis perorangan, terus nama tokonya silakan disamakan dengan nama apa? Nama akun atau beda juga silakan ya, bebas. Terus ini nama data KTP, KTP-nya dipoto sesuai dengan permintaan. Nah, ini untuk verifikasi datanya. Karena untuk satu akun TikTok Shop ini hanya untuk satu data ya. Jadi silakan gunakan nomor telepon, email, KTP satu aja. Nah, setelah itu klik simpan. Semua sudah diisi, klik simpan. Nanti teman-teman akan mendapatkan konfirmasi kalau sudah di ACC. Nah, setelah sudah di ACC, dapat konfirmasi sudah di ACC, teman-teman tautkan. Sebentar, saya masuk dulu ya. Bentar, saya masuk dulu ke akun saya yang lama. Kalau mau login TikTok Seller itu, TikTok biasanya harus login juga ya. Jadi harus sama-sama biar sinkron. Nah, misalkan semua datanya tadi sudah dapat konfirmasi lewat email. Kalau di ACC, teman-teman tinggal cek aja pengaturan, cek pengaturan, terus akun TikTok yang ditautkan. Ini ya. Kalau misalkan belum ada tulisan akun TikTok yang ditautkan, berarti datanya atau dokumennya belum di ACC. Itu aja apa cara bedainnya. Tapi kalau udah muncul ini berarti datanya sudah di ACC. Nah, di sini ada akun resmi dan juga akun pemasaran. Untuk sementara ini akun pemasaran kita nggak bisa menautkan. Jadi kita hanya bisa menautkan satu akun di akun resmi. Jadi kita nebeng di akun resmi, ya. Nah, contoh ini sudah tertaut di akun resmi. Oh, saya nggak bisa lepas karena sudah batas maksimal ya.
Maksimal itu 3 kali pelepasan tautan dan 3 kali menautkan. Ini sudah batas maksimal. Kalau misalkan sudah nampak seperti ini ya teman-teman, udah apa tampilannya seperti ini, berarti ini akunnya sudah tertaut. Kita tinggal masuk ke TikTok biasanya. Kita mulai masuk ke TikTok biasanya. Sebentar saya login dulu. Kebanyakan akun, bentar ya teman-teman. Nah, ini salah satu akun yang sudah saya tautkan di akun resmi ya. Dan ini juga followersnya atau pengikutnya baru satu. Terus kontennya juga baru satu. Kontennya baru satu karena ini akun baru ya. Akun contoh juga. Nih, akun baru tapi sudah bisa jualan. Sudah ada keranjangnya. Ketika kita klik, sudah ada keranjangnya. Nih, ya, sudah ada keranjangnya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu memulai jualannya. Kita klik keranjangnya, terus pilih pusat afiliasi. Kita pilih contoh ini ya, karena ini apa namanya, akunnya ini tentang elektronik, maka saya contohin juga produk elektronik ya. Kalau di TikTok itu harus satu niche teman-teman, jadi nggak bisa campur-campur ya. Kita klik ini produk ini. Nah, di sini akan langsung muncul buat video yang dibuat secara otomatis. Tambahkan ke showcase ini dan ini. Pertama, kita tambahkan dulu ke showcase. Lalu sekarang langkah kedua, kita buat video. Kita buat video, kita coba sekarang. Nah, di sini sudah disediakan deskripsi sama TikToknya. Lalu ini nilai jual opsional. Kalau mau di checklist, checklist juga semua. Enggak juga nggak apa-apa. Di sini ada edit gambar. Bisa nambahin, bisa ngurangin ya. Sini karena contoh, jadi saya biarkan aja. Lalu klik buat video. Nah, di sini ada beberapa template yang disediakan sama TikTok. Teman-teman bisa pilih aja. Ini untuk pemula banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mahir membuat konten, silakan buat konten sesuai keinginan teman-teman. Ini jalur cepatnya aja, kayak benar-benar untuk pemula. Jadi nggak ada lagi saya pemula, saya gaptek dan lain-lainnya karena sama TikTok sudah dipermudah teman-teman. Yang nggak bisa buat konten di sini juga bisa langsung buat konten dan lain-lain. Di sini saya mau pakai musik komersil ya. Jadi yang tadi mau saya off kan. Nah, yang bawaan templatenya saya off kan karena biasanya
yang bawaan template-nya belum komersil ya. Kalau kita untuk jualan harus sudah komersil. Nah, di sini keranjangnya sudah tertaut otomatis. Kita tinggal tambahin hashtag aja. Hashtagnya Angat Ngonten. Hashtag ini penting ya teman-teman karena agar konten kita itu terdeteksi oleh SEO-nya TikTok. Tambahkan hashtag minimal 10 hashtag ya teman-teman. Karena ini contoh, saya tambahkan segini aja dulu. Terus sampulnya. Lalu kita posting. Kita posting. Nah, ini sudah ada 2 postingan. Pengikutnya masih 0. Terus enaknya di TikTok itu seperti ini ya. Pengikutnya masih 1. Tapi ketika kita posting konten, bisa sampai yang lihat 500 orangan. Kayak gitu. Makanya kenapa orang lebih suka nonton menggunakan TikTok ya. Kalau YouTube kan nggak bisa sesuai dengan kalau kreativitasnya gitu ya. Makanya kalau di TikTok itu siapapun punya potensi untuk FYP kontennya dan siapapun punya kesempatan untuk sukses di TikTok. Seperti itu teman-teman. Nah, yang mau tanya jawab boleh. Materinya cukup mudah kan teman-teman. Kalau teman-teman mau tekun belajar, mau fokus belajarnya, sangat mudah kan. Mulai dari pembuatan. Bentar. Saya stop dulu ininya. Mulai dari pembuatan email, pembuatan akun, daftar TikTok seller, menautkan akun TikTok biasa dengan TikTok seller, terus membuat konten, menambahkan produk. Itu sangat mudah kalau teman-teman mau mempelajari dengan serius seperti itu ya. Di materi Zoom saat ini saya hanya menjelaskan dasarnya aja. Kalau untuk teman-teman yang mau lebih intens lagi belajarnya, lebih ke tahap yang lebih bagus lagi atau lebih naik lagi, itu saya ada sesi kelas di kelas berikutnya ya teman-teman. Teman-teman bisa ikut join di kelas premiumnya. Kita buka sesi tanya jawab dulu. Kalau bikin akun resmi baru dengan KTP suami apa bisa nantinya pakai rekening kita? Nggak bisa, harus pakai rekening suaminya. Tapi kalau misalkan affiliate bisa ya, karena affiliate itu kan nggak nyambung datanya ya. Kalau affiliate itu datanya nanti di TikTok biasa, kalau di TikTok seller menggunakan KTP suaminya boleh, untuk affiliate-nya punya Mbak boleh. Berarti kita hanya bisa bikin satu akun TikTok Shop. Iya betul Mbak. Kalau ditautkannya ke TikTok pribadi yang sudah ada nggak apa-apa ya Kak. Terus untuk fokus posting harus satu item, misal baju muslim jadi hanya baju muslim. Ya satu niche ya. Jika kita sudah terlanjur memilih niche kemudian pindah karena kurang cocok tapi masih dalam satu akun, Mbak harus kerja rodi itu ya untuk menaikkan engagement akunnya lagi. Karena ibarat kata Mbak sudah jualan pisang goreng, peminatnya ya itu pisang goreng terus tiba-tiba Mbak mau jualan baju. Berarti kan yang sebelumnya orang mau beli pisang goreng celik gitu ya, loh kok jadi baju gitu. Jadi Mbak harus kerja keras lagi. Bu mau tanya kalau semisal konten yang dibuat tentang quote itu kan videonya lebih kepada isi quote bukan jualan dengan menautkan produk di keranjang kuning. Kenapa anggaran itu nanti ya?
paling nanti produknya ditaruh di showcase-nya. Kalau seperti itu, apa peluang pencapaiannya bagus. Kalau TikTok itu nggak seperti Shopee ya. Meskipun produk kita muncul di showcase, makanya kalau kalau akun kita tertaut di akun resmi kan produk affiliate-nya nggak muncul di showcase, munculnya di manage produk. Tuh ada yang komplain beberapa, wah jadi nanti nggak bakal ada penjualan dong. Kalaupun produk kita muncul di showcase, produk affiliate ya, bukan produk pribadi atau seller, produk affiliate kita muncul di showcase, terus ada orang belanja lewat showcase, itu kita nggak bakalan dapat komisi. Itu langsung masuknya ke seller hitungannya ya. Jadi kalau di TikTok itu yang valid gitu ya, komisi valid itu ketika orang berbelanja melalui konten kayak gitu. Nah, kalau kakaknya peluang quotes itu memang lebih meluas ya, karena quotes itu kan umum. Tingkat ininya umum, siapapun targetnya bisa membaca kalau quotes gitu. Makanya kalau quotes mungkin jualannya buku, terus Al-Quran dan lain-lain seperti itu ya. Terus biasanya kalau quotes itu jualan kayak pernak-pernik umroh atau haji atau travel kayak gitu, Kak. Jadi kalau keranjang kuning tidak sesuai dengan kontennya, nanti akan kena pelanggaran, nggak bisa ya, harus sesuai dengan apa yang kita jual, harus sesuai dengan apa yang kita tahukan. Teman-teman juga kan nggak mau kalau misalkan beli mukena nih, mau beli mukena, keranjang kuningnya apa, padahal di fotonya apa, di videonya apa, terus datangnya nggak sesuai, tidak sesuai dengan ekspektasi kan juga nggak suka ya. Nah makanya kita jadilah konten kreator yang amanah seperti itu. Bu, kalau nis kita alat sholat, tapi ada penawaran kerja sama produk skincare, gimana enaknya? Nah, kalau ini kembali lagi ke mbaknya ya. Kalau saya dulu belajar sama guru itu gini, jangan sampai hanya dengan eh, bekerja sama dengan influencer, dengan brand, itu merusak algoritma akun kita, gitu ya. Jadi dulu itu saya kan jualannya bukan jualan, saya kan konten kreatornya make up, terus ditawarin misalkan keluar dari topik yang saya sajikan. Nah, kata guru saya, jangan sampai akun yang sudah kita bangun bertahun-tahun, berbulan-bulan untuk menaikkan branding kita tentang make up rusak hanya dengan satu konten kerjasama gitu ya, kayak gitu Mbak. Jadi kalaupun mau, kan nggak mungkin. Misalkan gini, saya kontennya make up, terus saya menerima endorse panci, rusak lah. Masa saya make upan pakai panci kayak gitu ya. Jangan sampai merusak eh, akun kita lah hanya dengan kerjasama. Apalagi kan kerjasama dengan brand itu nggak mungkin juga dia mau bayar kita lebih tinggi dari akun kita gitu. Misalkan akunnya Mbak followersnya udah berapa, kalau orangnya bisa berani membayar seharga yang akun Mbak, misalkan akun Mbak mau Mbak jual aja gitu loh. Nanti misalkan kalau nantinya rusak, ya udah nggak apa-apa gitu. Soalnya aku udah keuntungannya lebih, itu nggak masalah. Silakan. Kak, kalau yang tadinya tidak ada keranjang kuning, terus nanti ada keranjang kuning, apakah ngaruh ke viewers? Ngaruh, Mbak. Karena akan ada adaptasi ya di situ. Yang biasanya Mbak membuat konten tanpa ada keranjang kuning, kalau tanpa ada keranjang kuning itu kan target audiensnya, target penontonnya bebas siapa aja. Karena yang Mbak tarik kan bukan bukan pembeli ya. Tapi kalau ada keranjang kuning berarti di situ ada marketingnya. Berarti di situ Mbak juga ada penarikan penarikan pembelinya gitu. Jadi TikTok akan apa namanya menyaring Mbak, akan menyaring, nggak sembarangan orang yang melihat konten Mbak itu
bebas gitu loh, siapa aja gitu, enggak. Makanya ada banyak yang ngeluh, viewersnya mentok di 200 loh. Mending kontennya dilihat 10.000 orang tapi kayak bocil-bocil aja atau emak-emak aja tidak sesuai target market, atau mending yang 200 tapi berkualitas sesuai target marketnya. Pilih mana? Minum dulu kali ya. Iya Bun, saya lagi kurang enak badan, jadi mungkin ini juga nggak bakalan lama ininya apa zoomnya. Makasih Bun. Dulu aku pernah daftar affiliate TikTok, tapi udah setahun belum TikTok ditutup, aku off. Masih bisa digunakan, bisa Mbak, selama ada keranjangnya bisa digunakan. Apa bisa jualan tanpa live? Bisa Mbak. Ada dua pilihan, mau live sama mau buat konten aja. Kalaupun live tapi kontennya masih berantakan, itu juga menurut saya sih percuma ya, karena kan engagement dari live itu karena orang suka lihat konten kita. Tapi kalau misalkan kita belum belum mahir membuat konten, tiba-tiba mau live aja juga susah menarik audiensnya. Balia lebih bagus menggunakan TikTok melalui web atau aplikasi ponsel, disesuaikan aja dengan kebutuhannya ya. Balia kalau posting video jualan yang like sedikit, tapi kalau video biasa di like banyak, itu ya tadi sudah saya jelaskan ya. Karena target marketnya nggak pas. Kalau tanpa apa posting video biasa itu banyak yang like karena kan nggak ada tujuan yang pasti. Kalau untuk sampel, misal satu model cuma satu sampel atau harus beberapa sampel dalam satu model. Untuk pemula satu sampel, satu model dulu juga nggak apa-apa, Mbak. Satu akun seller cuma bisa ditautkan di 3 akun pemasaran. Nggak, hanya satu akun, satu akun seller, satu akun TikTok. Bagaimana cara optimasi akun ketika viewersnya mentok di angka 200? Caranya terus evaluasi konten, Mbak. Berarti untuk yang mentok-mentok itu kontennya belum masuk ke hati penonton ya. Kakak, aku tadi buat VT tapi kok nggak bisa dikasih keranjang, itu kenapa ya? Mungkin jaringan. Tadi Mbak lihat ada 8 cara keranjang kuning, itu akun lainnya. Itu akun lama Mbak, jadi bisa ditautkan di akun pemasaran. Itu masih cara lama ya, sekarang udah nggak bisa. Bu, kenapa di profil akun, aduh ini banyak banget pertanyaannya, susah bacanya. Kenapa di profil akun TikTok saya tidak muncul fitur keranjangnya? Ditautin, Kak. Ditautin ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau ikut yang dirasa malam ini bimbingannya kurang maksimal, teman-teman bisa ikut kelas lanjutan ya. Saya ada buka kelas lanjutan juga, harganya cukup terjangkau. Dan ini saya buka hanya untuk teman-teman yang ikut Zoom pada malam hari ini. Sebentar. Nanti di sana teman-teman bisa belajar, tanya sesuka teman-teman, bisa belajar dari awal lagi, bisa belajar sampai teman-teman lancar juga. Ada beberapa materi tentang konten juga. Nah, ini beberapa materi yang nanti akan diajarkan di kelas lanjutan ya. Cara menghasilkan cuan dari TikTok, terus cara menentukan niche, cara mengenal algoritma TikTok, terus cara cara setting akun yang betul, nama akun, profil itu juga harus disetting dengan benar ya teman-teman. Kalau kita memang serius untuk
menghasilkan cuan. Jadi nggak bisa asal-asalan. Cara riset konten, cara riset produk yang lagi laris, cara menambahkan produk affiliate untuk jualan, terus ada apa? Ada bonus 200 contekan hooks, ada caranya optimasi konten, cara menarik komisi dan lain-lain ya. Nah, untuk lebih lengkapnya ini di sana juga ada materi seller ya, jadi nggak hanya materi TikTok aja, apa TikTok affiliate aja, tapi digabung dengan materi seller. Jadi untuk teman-teman yang sebagai affiliate juga sebagai seller bisa ikutan kelas premiumnya. Ya, kalau di Zoom ini saya hanya membahas kelas dasarnya aja. Nah, untuk teman-teman yang lebih intens lagi, lebih lengkap lagi, bisa ikut join di kelas premiumnya. Untuk registrasinya berapa Mbak Lia? Registrasinya cukup terjangkau dari 125.000, teman-teman cukup bayar 99.000 aja ya. Ini lagi diskon tahun baru, teman-teman silakan hubungi yang mengundang Zoom. Untuk daftarnya hubungi yang mengundang Zoom. Nanti sekalian minta hadiah e-books ya. Tadi kan pas diundang ada hadiah e-book. Silakan teman-teman minta hadiah e-book sama mau daftar kelas premium. Konfirmasi ke yang undang ya. 99.000 ini cukup terjangkau karena teman-teman bisa bisa tanya jawab sepuasnya, ada grupnya juga, terus bisa japri saya juga. Tentunya akan lebih diprioritaskan yang berbayar ya daripada yang teman-teman hanya ikut yang free aja. Nah, terus materinya juga ada di grup Telegram, jadi nggak ketumpuk-tumpuk dengan tanya jawab. Jadi grup materi sendiri, grup tanya jawab atau diskusi sendiri. Pokoknya lebih nyantai, lebih tenang. Kapanpun teman-teman mau belajar, silahkan. Nggak di ini ya. Materinya lewat grup berupa modul dan video tutorial. Gak ada Zoom ya untuk materi kelas premium karena menyesuaikan dengan jam santai teman-teman. Kalau Zoom khawatirnya si A bisa, si B nggak bisa, kasihan ya. Bayarnya sama soalnya. Nah, di kelas premium itu hanya modul dan video tutorial, tapi tenang aja meskipun hanya video tutorial, semua penjelasannya lengkap dan teman-teman bisa tanya jawab ke saya kapanpun. Nah, itu ya. Untuk fasilitasnya sudah saya jelaskan tadi. Fasilitasnya teman-teman bisa tanya jawab melalui Japri. Terus materinya juga lifetime, nggak saya hapus ya. Belajarnya selama 14 hari, 1 hari materi, 1 hari praktek. Ini juga ada beberapa yang apa? Beberapa cerita dari teman-teman yang sudah sukses di TikTok affiliate-nya. Ini kemarin baru aja tutup, tapi udah pada apa? Menghasilkan lagi. Sebentar, saya cari dulu ya. Yang mau langsung join, yang mau daftar biar dapat ini karena terbatas ya teman-teman. Sisa slotnya terbatas. Hanya untuk 50 orang peserta aja. Nah, ini Mbak Wiwit salah satu peserta juga alumni kemarin baru buka lagi TikToknya, dia sudah mulai jalan lagi jualannya. Kalau Mbak Wiwit ini seller ya. Nah, ini yang affiliate belum posting udah ada yang check out.
Enaknya kalau di TikTok itu komisinya juga besar ya. Nah, ini alhamdulillah penglaris di TikTok. Semangat lagi teman-teman. Nah, ini beberapa cerita eh, penghasilan dari TikTok. Untuk teman-teman yang mau join, bisa langsung hubungi eh, yang ngundang Zoom pada malam hari ini. Bedanya Shopee Affiliate sama TikTok Affiliate apa? Beda, Mbak. Bedanya sistemnya yang berbeda. Kalau affiliate-nya sama-sama affiliate, tapi kalau cara kerjanya beda ya. Beda karena sistemnya juga beda, aplikasinya beda. Yang mau ikut silakan langsung hubungi yang undang ya. Yang nggak punya produk sendiri. Nah, affiliate ini kita kan memang bukan seller yang diharuskan punya produk sendiri ya. Kalau affiliate ini kan kita memang mempromosikan produk orang lain, jadi nggak perlu khawatir. Teman-teman meskipun nggak punya produk ya bisa jualan, bisa mendapatkan uang. Akun saya dulu rame terus dipakai anak jadi sepi itu kenapa ya? Berarti kena pelanggaran, terdeteksi akun spam, akunnya sakit. Ada banyak faktornya Mbak. Nanti akan dibahas di kelas premiumnya. Ciri-ciri akun sakit itu seperti apa dan gimana cara kembaliinnya itu ada. Akun pribadi apa bisa dibuat affiliate. Nah, akun pribadi ini tergantung topiknya arahnya kemana. Maksimalnya bikin video buat diupload berapa video sehari. Nggak ada maksimal sih, Kak. Yang penting dijeda aja. Misalnya 1 jam sekali dijeda ya. Kak, apa beda sama TikTok seller? Saya belum punya TikTok seller. Saya sudah punya keranjang kuning, tapi nggak tahu gimana caranya kalau ada yang beli gimana. Kalau ada yang beli, mereka tinggal beli aja, Kak, lewat kontennya Kakak. Kalau bikin akun baru bisa dari nol, bisa Mbak. Cara dapetin sampel terus semangat ngonten. Nanti juga kalau misalkan konten kita sudah berkualitas tanpa harus minta-minta sampel gitu ya. Nanti juga brand-brandnya bakal nyamperin kakaknya kok, nah, untuk ngasih sampel. Kelas lanjutan mulainya sebentar. Ini tanggal berapa? Sekarang tanggal 3 ya teman-teman. Insya Allah kita mulai tanggal tanggal 6. Tanggal 6 kita mulai ya teman-teman. Kak Anha mau ikut silakan hubungi yang undang ya. Di TikTok bisa nggak mencari pembeli tertarget? Caranya dengan membuat konten yang satu topik. Misalkan kalau mbaknya targetnya apa? Targetnya yang mau ditarget itu apa? Orang yang suka belanja jilbab. Nah, berarti mbak konten-kontennya juga terus aja membuat konten tentang jilbab. Nah, nanti yang nonton kebanyakan ya orang-orang yang berhijab seperti itu mbak. Itu nah jangan diganti setelah semua sudah satu topik, jangan diganti ke yang lain. Makanya kenapa untuk
apa konten quotes dan yang umum-umum yang apa dagelan-dagelan gitu nggak saya rekomendasikan karena kan itu sifatnya umum, siapa aja bisa nonton dari semua kalangan gitu ya, jadi tidak tertarget. Jadi kalau misalkan mau tertarget ya caranya seperti itu, fokus di satu topik atau di satu niche. Mbak, saya kan ada akun pribadi dan akun seller, jadi sudah terdata satu KTP, apa bisa buat akun? Nggak bisa, Mbak. Akun TikTok sellernya itu nggak bisa buat lagi yang baru. Kalau TikTok biasanya bisa selama TikTok sellernya, akun resminya belum di batas maksimal penautan. Kalau mau kena sama busana muslim boleh disatukan, boleh. Ada lagi yang mau nanya, teman-teman? Yang mau nanya silakan. Yang kalau udah sepi, saya mau akhiri ya, teman-teman. Kalau baju anak cewek sama cowok bisa disatukan, nggak bisa, karena target marketnya nggak sama. Yang punya anak cewek belum tentu punya anak cowok, yang punya anak cowok belum tentu punya anak cewek. Coba deh lihat toko-toko yang ada di TikTok. Yang jualan baju cewek, dia fokus di baju cewek. Yang jualan baju cowok juga dia fokus di baju cowok. Yang jualan hijab, dia fokus di hijab aja ya. Nggak ada yang campur-campur. Kalau kosmetik dan baju jauh ya. Jauh. Dari segi kontennya juga nggak sama. Kosmetik sama baju tuh gak bisa digabung. Saya reseller PTB, apa semua produk bisa ditampilkan. Jadi seller aja Mbak. Kalau jadi seller bisa. Tapi ada beberapa produk yang biasanya nggak lolos ya, nggak lolos, nggak bisa dijual di TikTok. Free ebook untuk yang berbayar enggak, free ebooknya untuk yang ikut Zoom. Jadi silakan Japri aja untuk minta ebooknya, silakan Japri ya. Kak, ini kelasnya hanya di TikTok apa sama Shopee? Hanya TikTok ya, hanya TikTok. Kalau Shopee ada kelas sendiri saya. Shopee ada kelas sendiri, TikTok sendiri. Yang mau ikut dua-duanya boleh. 199 aja untuk registrasinya udah dapat dua kelas. Mbak, kalau daftar akun baru berarti nomor HP baru. Iya, betul. Biaya kelas lanjutannya 99.000. Kalau TikTok 99.000, Kak. Untuk kelas TikToknya berbayar 99.000. Sebentar, saya carikan ininya dulu ya. Yang mau ikut kelas lanjutan silakan ya teman-teman, mumpung mumpung masih rame banget ini TikTok karena baru buka dan ini juga informasinya masih masa percobaan selama 4 bulan ke depan. Jadi teman-teman harus buru-buru digencar ya. Lumayan juga untuk Sangu Hari Raya ini lagi rame-ramenya. Pokoknya kalau saran saya ini kan mau hari raya, silakan jual produk yang sekiranya dicari orang. Ya, silakan jual produk yang sekiranya dicari orang. Biasanya apa? Kalau mau hari raya biasanya apa? Busana muslim, mukena. Pokoknya banyak, silakan. Mumpung eventnya ini sangat pas gitu ya. Dan kita juga nggak tahu TikTok ini kan lagi masa percobaan. Jadi teman-teman silakan manfaatkan momennya ya. Insya Allah untuk harga 99.000 itu udah murah banget ya teman-teman. Udah murah banget.
Nih udah murah banget, saya kasih testimoninya, udah banyak yang balik modal dari kelas ini. Udah banyak, ini batch ke-14 ya teman-teman. Saya sudah buka kelas TikTok ini udah 13 batch. Jadi ini batch ke-14. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu lagi. Insya Allah sudah ada banyak yang sukses mengikuti kelasnya. Sebentar saya kasih ini dulu. Nah ini beberapa, oh ini Shopee. Beberapa testimoni kelas ini ya, kelas testimoni apa ya. Nah ini pencapaian para peserta TikTok, ada Mbak Eka ini dapat komisi 800.000. Nah ini ya, ada sebut nama saya juga, jadi ini bukan dari kelas orang lain, memang pure dari kelas yang saya sediakan. Dapat penghasilan 18.000. Terus ini yang Mbak siapa, Mbak Nana pecah telur. Nah ini juga Mbak siapa ini, penghasilan kotornya. Mas Adi ya, ini laki-laki, ada Mas Adi. Nah ini Mas Adi lagi. Nah ini beberapa pencapaian yang sudah ikut Mbak Husnul. Terus ini Mbak Sinta. Ini estimasi komisi. Kalau sehari aja teman-teman bisa mendapatkan komisi 20.000 bahkan sampai 100.000 dalam sebulan, insya Allah ya teman-teman, kalau ditelateni bisa balik modal bahkan lebih ya dari apa yang teman-teman keluarkan. Untuk sebuah ilmu 99.000, kalau teman-teman nanti dipelajari dengan betul, itu insya Allah nggak bakal rugi. Nah kayak ini udah dapat komisi 145, itu berarti udah lebih dari balik modal ya. Nah ini Mas Adi ini sampai bikin beberapa akun nih, satu akun bisa narik 100.000-an ya. Ini ada yang japri, kenapa nggak digratisin aja teman-teman. Gini ya, bukan nggak mau saya gratisin semua kelasnya. Saya cuma ingin teman-teman lebih disiplin waktu. Kalau saya gratisin semua kelasnya atau materinya, sebenarnya yang gratisan itu banyak banget teman-teman. Di YouTube juga banyak ya. Kalau teman-teman mau telaten mencari, di YouTube itu nggak kekurangan materi kok, nggak kekurangan ilmu, teman-teman cari. Nah, kalau teman-teman aja masih belum mau nyari, berarti teman-teman begitu menyepelekan sebuah ilmu ya. Jadi di sini saya ingin teman-teman disiplin, karena biasanya yang gratisan itu teman-teman nanti aja, nanti aja, nanti aja. Tapi kalau teman-teman berbayar biasanya akan eman gitu ya, akan sayang, sayang aku udah bayar nih, masa iya nggak dipelajari. Nah itu ya, itu tujuannya. Jadi untuk 99.000 yang teman-teman keluarkan, insya Allah kalau teman-teman telateni, teman-teman juga bisa menghasilkan seperti alumni yang tadi. Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Atau ya ada yang masih mau daftar, silakan. Ini ada beberapa yang sudah japri saya, ditunggu ya untuk balasannya. Untuk teman-teman yang belum japri, jangan sampai ketinggalan karena kuotanya sangat terbatas. Saya hanya membuka kelas untuk 50 orang pertama aja. Nah, ini udah ada banyak banget yang daftar. Jadi untuk teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Yang mau join kelasnya silakan hubungi yang undang.
kelas Zoom. Betul, kalau yang berbayar lebih tanggung jawab menyimak karena merasa apa yang kita keluarkan harus ada feedbacknya. Kelasnya insya Allah mulai tanggal 7. Posting konten sebaiknya berapa kali satu hari? 3 sampai 5 kali boleh. Alhamdulillah Kak, di Shopee Affiliate udah pecah telur. Sekarang saya mau ikut kelas premium TikTok. Alhamdulillah. Silakan hubungi admin ya Kak. Saya mau join. Silakan yang mau join langsung japri aja ya. Kelasnya insya Allah mulai tanggal 7. Kalau akun jualan sama akun affiliate harus beda nggak? Satu juga sama ya. Boleh ya. Kalau di TikTok satu juga boleh. Jadi satu akun bisa buat affiliate, bisa buat jualan. Kalau di TikTok, kalau di Shopee kan nggak bisa. Kalau di TikTok bisa. Teman-teman bisa. Teman-teman jangan WA ke nomor saya yang entry ya. WA-nya ke nomor yang Telkomsel aja. WA-nya ke nomor Telkomsel aja ya, jangan WA ke nomor M3 karena nomor M3 itu jarang aktif teman-teman. Kalau gaptek edit video nggak bisa gimana? Udah ada template yang disediakan Mbak sama TikToknya kayak yang tadi saya contohkan ya, jadi lebih simpel di CapCut juga bisa ada template-template. Pokoknya semua bisa dipermudah kok ya. Yang penting kita mau belajar. Cara menambahkan produk setelah daftar TikTok Center gimana ya? Udah ditautin keranjangnya. Keranjangnya udah ditautin belum? Kalau udah ditautin, tinggal masuk aja ke sini ya. Kalau udah ditautin, masuk ke TikToknya, profil, terus di sini ada keranjang, masuk ke pusat afiliasi. Sekarang namanya pusat afiliasi ya. Kalau dulu kan TikTok Shop, sekarang namanya pusat afiliasi. Masuk ke situ. Nah, di sini barang-barangnya. Ini showcase. Nah, ya. Barang-barangnya di sini tinggal diklik aja mau yang mana yang ditambahkan. Misalkan menambahkan produk ini. Oh, udah ditambahin yang ini. Misalkan, nah ini masuk ke sini. Marketplace produk. Marketplace produk. Nah, di sini sama TikTok itu juga sudah dijadikan sendiri-sendiri ya sesuai dengan topiknya, sesuai dengan niche-nya. Nah, di sini tas-tas aja pakaian pria-pria. Jadi ini kan nggak ada pakaian pria dan wanita dicampur, nggak ada ya. Nah, ini untuk tadi yang quote-quote ini bisa posting konten buku, majalah. Nah, ini kan bisa toh dibuat quotes-quotes dan lain-lain ini. Lancar public speaking, terus panduan sholat terlengkap. Nah, ini untuk yang suka bikin quotes itu juga ya. Terus makanan dan minuman, aksesoris, otomotif, main game, olahraga. Nah, di sini tinggal dicari aja ya, mau produk apa. Kalau mau japri saya ke nomor 081252 111 081252 111 ya. Kalau WA ke nomor itu. Ke Telkomsel. Mbak untuk mukena gamis dan jilbab bisa satu nis. Boleh, silahkan. Aku terlambat masuk Kak, apa sudah selesai? Sudah selesai materinya Kak, ini tinggal sesi tanya jawab. Sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi teman-teman. Yang mau daftar kelas premiumnya silakan bisa langsung hubungi saya atau yang undang ke Zoom pada malam hari ini.
Saya akhiri pembahasannya. Untuk yang mau e-book, silakan hubungi yang undang juga. Di kelas TikTok nanti ada kelas sellernya juga ya. Jadi kalau untuk affiliate, seller itu ada satu kelas. Bayarnya sama, cuma 99.000. Untuk daster gamis dan gamis biasa. Daster gamis gimana ini? Gimana itu? Daster gamis. Daster gamis. Dasternya daster muslim gitu maksudnya ya. Kalau daster muslim digabung sama gamis boleh. Asal jangan daster non muslim aja. Daster non muslim jangan digabung sama gamis ya, karena target marketnya beda, yang jilbaban dan enggak yang jilbab. Mbak kalau posting video di TikTok sekalian kita upload di Shopee video tanpa diedit boleh? Nggak boleh Mbak. TikTok sangat sensitif ya, nggak mau dia konten duplikat. Jadi kalau mau di upload di TikTok dulu, setelah TikTok boleh di Shopee. Mbak kalau ikut kelas terus kepotong kerjaan, kalau ikut lagi harus bayar lagi. Iya kalau mau ikut di grup yang baru harus bayar lagi Mbak. Tapi kalau mau terus lanjutin di yang sebelumnya kan tinggal diikuti aja materinya. Terus kalau ada kendala tinggal tanya jawab. Tapi kalau mau ikut di grup yang baru, di batch yang baru itu bayar lagi. Kalau kita affiliate, apakah konten kita selalu sesuai niche? Iya Mbak, sesuai niche ya. Nggak bisa dicampur-campur sama keseharian. Karena kan kalau misalkan kita sebagai affiliate di TikTok, akunnya juga berarti akun bisnis, gak boleh dicampur-campur. Kalau mau untuk pribadi, silakan buat akun pribadi. Barang jualan itu hanya bisa satu item, bukan satu item, tapi satu niche ya. Kalau satu item itu kan hanya satu produk, tapi satu niche, Mbak, satu topik. Misalkan gini nih, niche-nya itu fashion wanita. Nah, ya udah yang dijual itu ya fashion wanita kayak kemeja, celana, dress. Nggak bisa dicampur dengan yang fashion laki-laki. Kelasnya 14 hari, kadang bisa lebih ya. Kalau kurang sih jarang, tapi lebih lebih dari 14 hari. Pokoknya kurang lebih 14 hari. Kita mulai, saya share materi jam setengah 8. Setiap 1 hari sekali saya share materi setiap setengah 8. Setiap saya mau bikin keranjang kuning pasti ada yang nelpon. Siapa Mbak yang nelpon? Ada videonya ya? Video apa Kak? Teman-teman udah dulu ya. Teman-teman udah dulu ya. Yang mau ikut kelas lanjutan silakan boleh langsung join aja atau langsung konfirmasi ke saya atau ke yang undang ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai ketemu di kelas lanjutan dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk kuotanya juga. Semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya teman-teman.